Kalau manggung udah kemana-mana nih Hak Kiai? Alhamdulillah. Udah kemana-mana. Momen favoritnya ngeband di mana nih? Kalau momen favorit sih manggung di Bundaran Gajah ya dulu ya. Oke. Bundaran Gajah Lampung ini karena sebelumnya belum pernah ada band manggung di situ. Baru Jadi pertama band pertama kali ini, wah Hijau keren Daun banget. dibolehkan manggung di situ dan benar-benar bikin macet berapa kilo gitu dari semua arah. Di Castamania, rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanila, welcome back to the Castanila Deep Talk with Podcasters Manila. Apa kabar Sobat Semanila? Lama kita tidak berjumpa. Episode kali ini sangat-sangat spesial nih. Sampai aku untuk prepare-nya aja cuma sebentar. Selesai nari langsung gas ke sini. Karena bintang tamu kali ini tuh bakal tampil di SMA YP Unila, seorang artis yang memiliki suara sangat bagus nih. Kira-kira siapa ya? Tanpa berlama-lama langsung saja, ini dia Dide Hijau Daun. Halo, apa kabar? Halo, enaknya panggil Pak, Om, Kak atau apa Depannya. nih? Kiai aja. Kiai, Kiai. oke Kiai. Kan orang Kiai, Lampung. Kiai Dide nih manggilnya ya. Kiai asli orang Lampung atau Asli apa nih? orang Lampung. Band lokal kan ya, Ya. asli Lampung. Sekolahnya juga di Lampung berarti Sekolah juga ya? di Lampung. Dulu saya sekolahnya di Semunda. Oh, Semunda. Kalau misalkan tertarik di bidang musik tuh dari SMA, sekolah atau baru-baru Dari- remaja kuliah nih? Dari mulai SMP sudah mulai. Wah, dari SMP berarti. Sudah mulai ngeband sih dari mulai SMP kelas 3 SMP, terus juga lanjut ke SMA. Cuman memang intensitasnya lebih banyak ngeband itu pas waktu di kelas 2 kelas 3 SMA-nya. Oh, pas SMA. Berarti kalau tertarik di bidang musiknya udah dari lama Udah banget lama ya. banget. Udah dari SMP udah tertarik gitu. Kalau masuk ke dunia musiknya gitu kayak perindustrian gitu, Oh. udah berapa lama sih Kiai? Kalau industri musik sendiri sih sebenarnya dari mulai tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu oke. sudah mulai rekaman, terus kemudian juga akhirnya bikin band baru lagi, bikin Hijau Daun. Wah. Di tahun 2022, udah baru itu benar-benar konsentrasi bikin album. Oke, bikin Bikin album berarti tapi walaupun skopnya masih indie, masih lokal, sampai akhirnya bisa didengar sama produser di Jakarta, mini album kita itu kemudian baru diproduksi untuk dibuatkan album regulernya. Oke, berarti udah lama banget nih ya profesi di bidang musiknya. Kalau profesi lain kira-kira ada nggak nih? Kalau profesi lain sih lebih ke apa ya? Saya lebih ke konten kreator kalau sekarang sih. Konten kreator, kalau boleh bikin konten apa tuh kalau boleh tahu? Lebih kalau konten kreator pribadi saya tuh lebih ke konten kreator komedi ya. Oke, komedi. Jadi stikom komedi gitu. Terus apa ya? Menyalurkan ini aja kebiasaan yang lama dipendam aja. Oke, jadi menyalurkannya lewat media sosial Lewat gitu media ya. sosial gitu. Karena Jadi mungkin kan kalau perartisan mungkin agak sulit sekarang karena anak-anak taunya ya artis-artis yang sekarang yang sedih-sedih lagunya gitu kan ya. Ya sih sebenarnya untuk generasi atau Gen Z hari ini atau generasi Alpha ya sekarang mungkin udah mulai apa namanya? Ada penyanyi-penyanyi pendatang baru, lebih ke galawers aja kan Iya, gitu kan. galawers. Cuman untuk band sendiri sih sebenarnya masih tetap ya. Masih tetap. Itu sebenarnya dari ada poin-poin yang baiknya juga untuk band-band yang udah lama. Oke. Karena memang skopnya beda gitu, bukan di band. Mereka di banyak penyanyi solois, Iya. tapi bukan di bandnya gitu. Jadi masih tetap bisa berbagi lah untuk dari pentas musik Indonesia. Apalagi kan lagunya album yang suara itu kan meledak banget tuh ya. Amin. Semua orang juga tahu lagu itu. Pas latihan hari kemarin aja kami sambil ngedengerin lagu itu sambil gitu? nyanyi-nyanyi segala macem. Kalau yang memotivasi gitu, kira-kira siapa sih orang yang selalu mendukung sampai Kiai Dide sampai di titik sekarang? Kalau pastinya untuk memotivasi ya awalnya sih pasti dari keinginan sendiri ya. Yang motivasi itu kita punya keinginan untuk bisa menjadi band, mulai nggak muluk-muluk awalnya, pengen jadi band yang punya karya aja. Tapi alhamdulillah karya itu akhirnya bisa dinikmati, bisa didengar, terus jadi motivasi lagi buat kita. Ditambah akhirnya orang tua support juga, yang awalnya mungkin rada ragu nih kalau
ngejalanin dunia musik gimana nanti kehidupan berikutnya gitu kan, berkelanjutan nggak atau gimana gitu kan. Sampai akhirnya ya sekarang sudah menikah, ya istri juga ikut mensupport gitu. Oh, istri itu supporter nomor satu ya sekarang ya. Keluarga pastinya. Oke, kalau awal terbentuknya Hijau Daun tuh gimana tuh? Apakah kayak tadinya bikin band-band aja sama teman-teman, latihan segala macam, terus akhirnya terbentuk jadi band besar gitu? Yap, untuk Hijau Daun sendiri sih terbentuknya memang awalnya sih dari kumpulan teman-teman dekat-dekat rumah aja. Oke, kumpulan dekat rumah ya. Kemudian karena kekurangan beberapa personil, akhirnya adik-adik tingkat kita di waktu kuliah di Unila juga ikut bergabung juga gitu. Oke, oh di Unila ya. Unila berarti juga. kita masih satu inilah ya. Satu benteng Pembina lah gitu ya. Jadi waktu itu saya kan di kuliah di ekonomi. Nah saat itu ada adik kelas saya namanya Richan dulu. Dia pemain bass. Akhirnya ikut bergabung juga, kemudian Arya juga di akuntansi juga ikut gabung juga ke Hijau Daun di tahun 2002 lah itu ya. 2002 lagi saat kita awal-awal kuliah, kemudian akhirnya bikin band yang memang punya tujuan ke depannya adalah bisa membuat karya sendiri. Oke, jadi emang awalnya band anak-anak deket rumah aja gitu, terus akhirnya bisa bikin band yang melezat gitu kan. Amin. Langsung boom gitu, apalagi yang album Suara. Terus kan biasanya KDD ini kan dari SMP nih udah tertarik bidang musik segala macam. Itu awalnya terinspirasi atau adakah artis idolanya KDD gitu? Kalau artis idola sih awal-awal ya suka ngeband itu karena lihat band Dewa dulu. Terus itu Padi untuk Sawal Karyan ya, bukan karena pengen ngeband musik. Kalau dulu band bermusik itu lebih suka ke lagu-lagu balad rock lawas gitu kayak Bon Jovi, terus ada Scorpion, yang lain-lainnya gitu ya. Tapi setelah era kesini band Padi mulai keluar, terus itu ada Peter Pan juga waktu itu. Kok pengen bikin band kayak gini juga gitu ya, yang lebih ke karya lah intinya. Jadinya terinspirasi lah dari situ. Sana. Terus juga yang menginspirasi untuk Hijau Daun sendiri untuk bisa profesional gitu, kayak oke, kita buat band yang begini gitu. Kita harus jadi artis yang profesional tuh, kira-kira band apa nih yang benar-benar jadi contohnya untuk Hijau Daun sendiri? Kalau untuk contoh sendiri sih apa ya? Ya sebenarnya ngalir aja sih kalau untuk itu ya. Attitude, disiplin segala macam itu sebenarnya kan kita nggak bisa ngelihat itu contoh itu juga ada di band influence kita gitu. Karena ternyata band Padi juga sempat vakum selama 6 tahun, 7 tahun gitu kan. Nah nggak bisa dicontoh juga yang kayak gitu kan. Terus mau Peter Pan juga bubar akhirnya. Jadi kalau buat gue sih Hijau Daun mencontoh bagaimana pembuatan karya mereka gitu. Tapi kalau untuk attitude segala macam itu lebih ke diri masing-masing sih sebenarnya. Kalau mau oke, pertama sih mesti on time, nggak pakai narkoba itu pasti. Pasti kan. Ya. Dan juga yang pastinya jangan lupa yang beragama Islam pastinya tunaikan kewajibannya aja. Sholat, segala macam ya. Ini kan nanti mau manggung nih, boleh kali minum dulu biar nggak seret gimana gitu. Terima kasih banget ini udah undang di sini juga. Oke, kita kembali ngobrol-ngobrol lagi nih ya Kiai. Kalau misalkan dari tadi kan aku udah mention lagu yang Suara tuh. Nah itu kan yang judulnya Suara melezat banget, terus semua orang kayaknya tahu deh Hijau Daun. Oh yang nyanyi lagu ini gitu. Gimana sih ceritanya itu lagu bisa sampai meledak banget? Kalau meledak itu qadarullah ya. Maksudnya kita juga nggak memprediksikan itu bakal meledak atau apa. Cuman yang kita tahu adalah lagu ini punya judul yang cukup unik gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya orang nggak pernah bawain judul lagu dengan suara dan punya lirik yang cukup otentik juga yang belum pernah dibuat sama semua orang. Hanya di situ sih sebenarnya, lebih ke sana. Tapi kalau untuk ini bakal meledak atau apa segala macam itu nggak pernah kepikiran ke sana.
Reaksinya gimana tuh pas tahu wah ternyata kita meledak nih, semua Ya pasti masyarakat senang, tahu gitu. pasti senang. Jadi pertama kali kita ngerasain itu saatnya baru bulan pertama rilis sudah tembus di 1,5 juta download RBT, itu udah luar biasa buat kita. Kemudian berlanjut lagi sampai akhirnya endingnya kalau nggak salah di totally 10 juta download RBT. Wow. Untuk album pertama itu. Keren banget untuk album pertama udah segitu Iya, ya. amin. Kan jadi public figure susah ya, Kiai. Ya kalau untuk susah nggak susah sebenarnya lebih ke komitmen aja sih. Komitmen. Gitu ya. Kalau komitmen kita untuk jadi seorang public figure itu bisa memaintain diri kita dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik juga. Pasti orang-orang juga suka sama kita ya. Ya, kalau misalnya baik. intinya gitu. Tantangan terbesarnya apa jadi public figure, Kiai? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengcounter keinginan kita yang tidak baik di mata orang. Kayak gitu. Ya, jadi seandainya kita gini, tantangan terbesar, kita pengen jadi star syndrome atau apa segala macam. Iya. Wah, kalau gue pengen nih gaya di depan orang segala macam. Nah orang lain nggak suka itu star syndrome. Iya, orang-orang Ya malah kan? kayak iya apa sih gitu Apa ya. sih gitu kan? Gitu kan. Nah itu paling susah. Kemudian juga apa ya waktu itu ya? Mengerem apa yang keinginan kita gitu. Iya. Kita mau beli apa aja segala macam mungkin bisa ya saat itu. Tapi untuk berkata tidak pas lagi saat kita punya semua tuh itu sulit banget. Iya, jadi kita kayak harus mengontrol Nah, diri. jadi terus lebih juga, ke kita mementingkan perasaan orang banyak juga ya, Kiai, iya, kurang lebih sih. ya. Jadi apa yang berdampak di kita, apa yang kita lakukan itu kita harus tahu kalau itu sudah berdampak di orang lain juga. Iya, jadi kita harus mengontrol, jangan sampai gue ngelakuin kayak gini nih, Iya. nanti orang-orang ngeliat gue kayak gini, ada yang mungkin ngikut atau malah jadi nggak suka gitu kan. Jadi kita harus mikirin perasaan orang banyak juga. Iya. Kalau manggung udah kemana-mana nih, Kiai? Alhamdulillah, Alhamdulillah, kemana-mana. udah kemana-mana. Momen favoritnya ngeband di mana nih? Kalau momen favorit sih manggung di Bundaran Gajah ya dulu ya. Oke. Bundaran Gajah Lampung ini karena sebelum-sebelumnya belum pernah ada band manggung di situ. Baru Ini band pertama pertama kali ini, wah Hijau keren Daun banget. dibolehkan manggung di situ dan benar-benar bikin macet berapa kilo gitu dari semua arah. Jadi waktu itu memang dan macet tuh nggak ada yang marah gitu. Memang benar-benar diekspresikan banget dengan orang-orang Lampung sendiri karena pengen lihat Hijau Daun juga gitu kan. Itulah momen paling luar biasa. Aku dari kecil udah denger nih lagu Hijau Daun nih. Gitu ya? Karena kebetulan kayaknya rumahnya deketan deh gitu. Oh, iya? Kalau masih deketan gitu, masih tetanggaan mungkin kan. Lampung nggak ada yang jauh sih ya. Iya, Lampung mah kayak itu tuh aja Situ-situ gitu kan. Kan aku sering tuh dari dulu aku ngedengerin lagunya Suara karena itu yang paling terngiang-ngiang gitu. Kakak-kakakku juga, kan kakakku udah dewasa-dewasa Iya. ngedengerin lagu kayak gitu. Nah, nanti gitu pas manggung dibawain nggak tuh lagunya? Oh ya, of course pasti dibawain. Pasti dibawain dong, karena YP Unila juga pasti nunggu-nunggu mana nih lagu suara gitu kan, pada nggak Itu sabar. nanti diduetin juga bareng mungkin sama wakil rektornya juga di sini. Wah, Ketua Dewan Pembinanya juga ya. ini kan prepare-nya udah berapa lama nih buat manggung di YP? Kalau di YP Unila ini sebenarnya prepare-nya cukup dadakan sih ya. Cukup dadakan ya? Karena memang buat saya event ini belum terlalu jauh datangnya dan kebetulan sekali juga ada di sini. Iya, kebetulan ya, lagi Jadi standby di sini. memang benar-benar bisa untuk memenuhi undangannya. Biasanya kalau mau manggung itu kendalanya apa sih, Kiai? Kalau kendala sih sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke kalau untuk vokalis ya, lebih ke mental. Karena kadang-kadang vokalis ini udah bisa dalam kondisi sakit Oke. atau apapun itulah. Kayak sekarang saya lagi flu nih, lagi flu dan batuk, Lagi musim kayaknya ini lagi ya. musim banget. Jadi karena pancaroba gini kan. Nah yang ini harus disiapkan tuh mentalnya. Gimana lu di depan nanti, ya mudah-mudahan nanti
pas perform aman-aman aja. Aman lah, kan udah keren banget, udah banyak pengalamannya manggung sana sini. Amin. Kan. Mudah-mudahan ya. Jadi udah pasti keren lah nanti di atas panggung gitu. Mudah-mudahan, thank you. Terus hari ini bawain lagu suara pasti dong. Pasti. Terus ada bawain berapa lagu tuh Kiai? Kita rencana ada 11 laguan. 11 lagu. Tapi memang nggak hanya Hijau Daun sendiri lagunya. Oke. Karena memang nggak etis juga karena kan hanya aku sendiri yang di sini kan. Nggak semua full Hijau Daun. Jadi paling beberapa lagu tambah teman-teman dari yang lain juga. Oke, jadi Teman-teman artis yang lain. bawain lagu yang lain juga Iya, gitu ya. benar. Tapi tetap ada kan? Oh, Hijau Daun ada hijau beberapa daunnya lagu, kan? ada song Oke, list. soalnya ini nggak sabaran karena hijau daunnya nih. Karena kan, wah yang mana ya hijau daun itu kan biasanya anak-anak sekarang belum pernah ketemu nih. Belum. Belum pernah, kalau misalkan dulu mungkin ngelihat konsernya, nonton segala macam Ya. gitu. Nah di hari ulang tahun YP ini kan kita spesial ngundang Kiai Dide gini. Amin, Ngundang amin. hijau daun. Satu kata dong Kak untuk SMA YP Unila. Untuk SMA YP Unila, mudah-mudahan selalu menjadi peretas siswa-siswa yang kedepannya menjadi orang-orang yang maju di belantara Nusantara inilah ya pastinya. Jadi orang-orang yang sukses. Amin. Dan juga kebetulan adik ipar saya juga dari sini. Oh oke. Gitu. Dan sekarang dia kerja di Pertamina. Wah. Dan alhamdulillah YP Unila merupakan sekolah yang sekarang juga cukup favorit di Lampung. Alhamdulillah, semoga tetap begitu ya, SMA YP Unila. Nah, terakhir nih Kiai, pesan dan kesan dong atau kata-kata motivasi untuk sobat Semanila yang nonton, atau mungkin ada kan di YP Unila ada band juga nih, siapa tahu dapat menginspirasi mereka sampai bisa jadi kayak Kiai Dide gitu. Kalau untuk band-band yang ada di Semanila, yang pastinya punya karya tuh terlepas siapapun influencernya, tapi kamu harus punya otentik sendiri, punya taste sendiri, dan punya kemampuan sendiri. Buat teman-teman yang ngeband sekarang, manfaatkan era digital ini untuk memajukan band kalian, karena situasi sekarang gampang-gampang sulit kan daripada zaman kita dulu. Iya. Jadi lebih mematangkan konsepnya, mudah-mudahan ke depannya dengan cara seperti itu band kalian insya Allah mudah-mudahan bisa didengar. Amin. Khalayak ramai. Baik, terima kasih banyak. Thank you, Kiai, terima kasih. atas waktu yang udah diluangkan di sela-sela mau manggung nih. Thank you. Relain waktunya untuk podcast sebentar, berbincang-bincang sebentar sama kita. Ya. Terus makasih juga untuk Sobat Semanila yang sudah menyaksikan. Semoga episode kali ini dapat menginspirasi kalian semua. Buat Sobat Semanila, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. See you Sobat Semanila!